pada saat Rakernas akan kita mengadakan rekomendasi kepada Presiden Jokowi, yaitu mencabut moratorium yaitu Provinsi Tapanuli Raya dan juga Universitas Tapanuli Raya, agar moratorium pendidikan dicabut oleh Presiden dalam rangka pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, walau khusus yaitu bagaimana pinggiran Danau Toba, sepadan Danau Toba, karena ini aset nasional. Sekarang banyak masalah di tepi pantai Danau Toba. Kehadiran KMDT pada kesempatan kali ini akan membicarakan sekilas tentang rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional keempat KMDT yang insya Allah akan berlangsung 29-30 September 2023 di Hotel Sultan, Jakarta. Tentunya bicara tentang Rakernas nih Pak Ketum. Mungkin evaluasi, tentunya juga langkah-langkah strategis ke depan. Bisa sekilas disampaikan. Baik, terima kasih Pak Siregar, delegasi TV yang ada di Sumatera Utara. Di sini saya didampingi oleh Ketua KMDT Sumatera Utara, Profesor Dr. Binari Manurung, dan juga Wakil Ketua Umum DPP KMDT Insinyur Menara Turnip, dan juga di sini ada Ibu Erika Panjaitan, Wakil Ketua Membidang SDM dan UKM Sumatera Utara. Tentu kehadiran kami malam ini adalah salah satu agenda dalam rangka Rakernas KMDT yang keempat di Jakarta Hotel Sultan. Ini semuanya tidak terlepas dari rangkaian Rakernas pertama, kedua, dan ketiga. Setelah organisasi Komite Masyarakat Danau Toba ini yang telah saya pimpin selama 4 tahun, dan tahun depan sudah munas, tidak terasa Pak. Oleh karena itu, momentum Rakernas keempat ini sangat-sangat strategis, yaitu kehadiran dari seluruh pengurus KMDT provinsi, wilayah, dan DPD seluruh Indonesia. Tentu adapun agenda daripada Rakernas itu, malam pertama yang dihadiri kurang lebih 500 orang, terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan juga ketua-ketua marga dan juga tokoh-tokoh agama dan pemuda mahasiswa dalam rangka pagelaran seni dan budaya 1 malam di Danau Toba di Hotel Sultan. Malamnya sekaligus pembukaan Rakernas yang dihadiri seluruh provinsi dan kabupaten KMDT. Dan malamnya itu kita mengadakan juga silaturahmi dengan para pembicara, para menteri terkait, karena Rakernas rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi, dan para pembicara kami sudah hubungi antara lain yaitu Ketua KPK, kami sudah ketemu, dan juga Gubernur Lemhanas, karena nantinya kita akan melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, walau khusus yaitu bagaimana pinggiran Danau Toba, sepadan Danau Toba, karena ini aset nasional. Sekarang banyak masalah di tepi pantai Danau Toba. Berarti ini isu yang mau diusung nanti, Ketum? Itu salah satu, karena KMDT ini adalah mitra strategis pemerintah, pencegahan korupsi. Dan yang kedua, bagaimana nanti kita mengadakan kerjasama dengan Gubernur Lemhanas. Karena di KMDT ini ada beberapa
orang yang sudah layak menjadi mengikuti Lemhanas, contohnya para profesor doktor yang juga guru besar, Dewan Pakar di KMDT, dan juga para pengurus KMDT seluruh Indonesia, nantinya akan kami seleksi. Setelah kita mendatangani kerjasama dengan Gubernur Lemhanas, siapa yang layak menjadi ikut Lemhanas dari KMDT. Karena visi kita adalah salah satu mencerdaskan anak bangsa. Tentu harapan-harapan ini yang sudah disampaikan Provinsi Kabupaten kepada DPP KMDT, nanti para Dewan Pakar akan menseleksi siapa yang layak kita usulkan ikut Lemhanas. Yang kedua tentu ada nantinya pembicara OJK, ketua OJK, karena sekarang ini maraknya yaitu pinjaman online yang sangat banyak merugikan masyarakat. Ya, ada juga yang tidak punya izin. Kita ketahui bahwa OJK ini adalah salah satu pengawas keuangan itu. Dan juga nanti Marimpes Binsar Luhut Panjaitan, apapun dari Sabang sampai Merauke tidak terlepas pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Marimpes Pak Luhut Binsar Panjaitan, akan kita undang nanti sebagai pembicara beliau di saat Rakernas, dan juga menteri terkait, Menteri Pariwisata ya Pak Sandiaga Uno, dan Menteri Perhubungan, karena di beberapa kabupaten ada gubernur yang minta ke KMDT supaya bisa nanti pesawat terbang ke Danau Toba. Contohnya Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Kepri, dan lain-lain lagi termasuk dari Papua. Nah, bagaimana langsung nanti bisa transit dari Papua langsung ke Silangit, yang kebetulan di Silangit sekarang sudah internasional, dan juga ada Bandara Sibisa. Nah, kita ketahui bahwa Danau Toba ini adalah super prioritas daerah Jokowi. Itulah agenda-agenda kita nanti di pada saat Rakernas. Makanya Rakernas ini sangat-sangat strategis. Bahkan ada wacana nantinya pada saat Rakernas akan kita mengadakan rekomendasi kepada Presiden Jokowi, yaitu mencabut moratorium yaitu Provinsi Tapanuli Raya dan juga Universitas Tapanuli Raya, agar moratorium pendidikan dicabut oleh Presiden. Karena apa? Kita bandingkan ke Aceh, kurang lebih 10 negeri di Aceh. Di Sumatera Utara hanya 3 perguruan negeri. Oleh karena itu kami berterima kasih juga kepada Rektor USU. Kami diterima hari Rabu di Universitas USU. Kami akan diskusi dalam rangka bagaimana moratorium nanti akan dicabut oleh Presiden. Itulah agenda-agenda kita strategis, dan harapan kami nanti siapapun terpilih Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Jokowi, kami ya akan rekomendasikan pada saat Rakernas yang dapat melanjutkan pembangunan yang telah diusung Jokowi kurang lebih 10 tahun 2004. Terima kasih. Tentunya dengan cara itu program KMDT berkesinambungan di masa yang akan datang. Tentu sahabat delegasi dimanapun berada, Ketum Edison Manurung tidak sia-sia sebagai perwakilan pemuda yang pernah ikut dalam sidang di Persatuan Bangsa-Bangsa. Tapi program ini kita belum dengar dari tadi bagaimana program KMDT yang bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapis bawah. Tentu kalau mengikuti Lemhanas itu para akademisi yang sudah atau birokrat yang sudah punya nama, ya, bukan berarti ini tidak baik, tetapi yang ke bawah seperti apa? Pak Binari mungkin bisa jawab. Tentu saja di dalam menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, namun sebelumnya selamat malam buat kita semua. Nah, dalam bentuk yang lebih operasional, memang namanya satu Rakernas ya, sebagai suatu fase di mana kita mencoba ya merenung kembali terhadap program-program apa yang pernah kita lakukan,
Dan tentu saja dari program-program itu kita evaluasi, kita ingin melihat bagaimana keberhasilannya dan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa tantangan, apa hambatan, sehingga program-program yang memang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat semakin terrealisasi dalam kehidupan ya ber-KMDT. Jadi sebelum kita sampai ke sana yang lebih personal, memang tema dari Rakernas yang keempat dari KMDT di tahun 2023 ini tetap berpusat bagaimana kita bisa melestarikan apa yang disebut dengan ekosistem Danau Toba itu, yang bahasa sekarang dalam bahasa UNESCO sebagai Taman Bumi UNESCO Global Geopark. Tentu saja itu tetap sevisi dengan visi dari KMDT. Program-program yang berkaitan langsung dengan penjagaan kelestarian kawasan Danau Toba. Dan yang kedua tentu saja tidak hanya persoalan alamnya, tapi bagaimana juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam arti tentu kita terjemahkan pemberdayaan masyarakat, program-program yang memberdayakan masyarakat. Lewat program-program itu maka masyarakat merasakan langsung ada paling tidak perbaikan ekonomi mereka. Nah karena itu makanya dalam Rakernas ini semua bermuara bagaimana tetap KMDT di dalam program-program yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas ya di tahun 2045. Ya, tentunya Rakernas ini kan juga bagian dari momen evaluasi gitu. 4 tahun mungkin sudah KMDT beroperasional. Kegiatan program apa saja begitu yang sudah menyentuh kehidupan langsung masyarakat di bawah? Nah, jadi kalau kita lihat kembali ya sesuai dengan visi misi KMDT itu ya, yang pertama kan bagaimana supaya kawasan Danau Toba itu menjadi destinasi super prioritas. Dalam arti sebagai satu destinasi super prioritas di mana masyarakat bisa merasakan kalau datang ke Danau Toba ada di sana keindahan, kalau ada datang ke Danau Toba merasakan kebersamaan dengan masyarakatnya, hospitality-nya. Kalau datang ke Danau Toba bisa mereka juga merasakan aspek budayanya, tidak hanya alamnya. Kalau datang ke Danau Toba tentu ya semua hal-hal yang menyangkut kepuasan, apakah yang namanya terutama nilai-nilai estetika itu kan bisa terrealisasi. Dan karena itu sebenarnya makanya nanti sekaitan juga dengan para Rakernas akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berorientasi di dalam pencapaian visi misi KMDT tadi. Jadi misalnya contohnya dari program-program yang telah kita lakukan selama ini, artinya dalam bentuk kepedulian terhadap kelestarian Danau Toba, maka kita melakukan penghijauan. Penghijauan dalam arti tidak hanya semata-mata ya memberikan tanaman-tanaman hijau, tapi juga memberikan tanaman bibit ke masyarakat yang punya nilai ekonomi. Seperti terkenal, saya kira dari apa yang pernah ditanam KMDT sekarang sudah sampai setinggi 2 meter macadamia misalnya. Dan karena itu makanya bekerja sama ya dengan pemerintah sebagai mitra strategis, sudah ribuan bibit-bibit yang telah diberikan oleh KMDT ke masyarakat, bahkan lewat DPD-DPD yang ada di kawasan Danau Toba. DPD Samosir, DPD Toba, DPD yang ada di Tapanuli Utara, itu secara rutin selama ini kita memberikan bibit-bibit tanaman, di mana dengan bibit tanaman itu diberikan ke masyarakat, masyarakat mengusahakannya, di samping dia tumbuh menghasilkan sesuatu yang punya nilai potensi ekonomi, secara langsung juga lingkungan juga terlestarikan. Baik, jadi hal sekecil apapun yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba. Ada Bang Mandala Saturnip. Baik, ada lagi yang paling menarik ini sebenarnya. Ah. Jadi khusus dalam SDM unggul misalnya ya, bagaimana kita artinya memperhatikan orang-orang yang ada di kawasan Danau Toba yang berprestasi unggul, maka di tahun 2022 yang kemarin atas nama KMDT sebagai mitra strategis dari salah satu badan usaha milik negara, maka kita telah ya memberikan beasiswa
senilai 500 juta ya untuk siswa-siswa SMA, SMK bagi yang berasal dari 7 kabupaten ada di kawasan Danau Toba. Dan ini akan berkesinambungan. Akan berkesinambungan. Tidak hanya itu saja, juga dengan mahasiswa. Mahasiswa yang memang asalnya adalah dari kawasan Danau Toba yang ada di Politeknik Keparawisataan di Medan, yang ada di Universitas Negeri Medan, yang ada di Nomensen, yang ada di Universitas Santo Thomas, dan beberapa universitas yang lain. Jadi ini salah satu bagian dari SDM unggul, dan tentu ini akan kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Dan itu harapan kita ada berkesinambungan. Jadi sebenarnya sudah relatif banyak ya program-program yang terukur, yang operasional, yang telah dilakukan oleh KMDT di dalam mewujud nyatakan visi dan misi sebagai satu organisasi ya paguyuban yang memang peduli terhadap masyarakat dan ekosistem Danau Toba. Iya. Dan yang tidak lupa kita untuk nambahkannya Pak, itu sangat KMDT itu memang udah banyak ya berbuat, terutama waktu COVID itu vaksin itu iya 100.000. Jadi sebenarnya banyak program-program KMDT yang sangat menyentuh kepada masyarakat, kepeduliannya terhadap masyarakat, baik pada itu juga SDM yang seperti kata Pak Binari tadi, juga kepada para petani ya Pak ya. Kayaknya banyak kok Pak. Baik, terima kasih Ibu Erika tadi menambahkan. Ini ada Bang Mandala Saturnip, putra asli Samosir. Mungkin sejauh mana gitu keberadaan KMDT ini manfaatnya terhadap masyarakat di Samosir misalnya, di tempat kelahiran Pak Mandalasa. Bisa ditambahkan? Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa delegasi TV, terutama juga masyarakat yang di kawasan Danau Toba dan juga masyarakat yang berasal dari kawasan Danau Toba yang berada di perantauan. Kita harus bersepakat dulu bahwa Danau Toba itu adalah danau terindah di dunia, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang diberi kepada kita semua yang berada di kawasan Danau Toba. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga bahwa Danau Toba itu kita ibaratkan seperti garis cantik. Bahwa garis cantik itu adalah ada di desa, itulah di kawasan Danau Toba. Tentu kalau garis cantik itu alam yang telah ciptaan Tuhan yang lahir di dunia ini. Tentu juga harus ada pembenahan untuk sesuai dengan zamannya. Itulah yang kita harapkan KMDT hadir untuk kawasan Danau Toba. Itu untuk memoles, memikirkan, meningkatkan SDM dari manusianya. Itu yang kita harapkan di sana. Jadi KMDT hadir untuk berbuat sesuatu, walaupun kecil, pelan-pelan. Masyarakat di kawasan Danau Toba akan bisa menikmati program-program KMDT seperti yang sudah diceritakan oleh Ketum tadi, juga Prof. Binari, juga Ibu Panjaitan, yang sudah berbuat lebih kurang 4 tahun di kawasan Danau Toba. Segala kekurangannya memang pasti ada, tapi minimal sudah berbuat sesuatu yang ada untuk kawasan Danau Toba. Sudah memberi kerjasama dengan perusahaan asing yang bisa membantu siswa dan mahasiswa yang berasal dari kawasan Danau Toba. Juga tadi sudah dijelaskan ada penanam bibit, ada penaburan ikan, bantuan kesehatan, itulah yang sudah diberbuat Danau Toba. Jadi bagaimana kawasan Danau Toba itu bisa menjadi yang tadinya gadis desa. Danau Toba itu ibaratkan gadis desa, dipoles sedikit supaya lebih cantik, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia ini, terutama masyarakat di kawasan Danau Toba. Jadi itu menyangkut soal SDM tadi, kita juga minimal nanti program mungkin ini Pak Ketum, karena itu ada 7 kawasan kabupaten di kawasan Danau Toba, mungkin bisa melalui Zoom nanti kita beri per kabupaten atau mungkin per kecamatan dengan waktu yang kita tentukan. Itu satu program, itulah peningkatan SDM kita. Itulah yang kita harapkan nanti KMDT akan berbuat sekecil apapun untuk kawasan Danau Toba sebagai tanggung jawab moral sebagai putra dari kawasan Danau Toba. Sekian. Baik, cukup menarik apa yang disampaikan sehingga tergambar bagi kita seperti apa peranan KMDT untuk membangun
masyarakat dan melestarikan budaya serta estetika yang ada yang terpancar dari kawasan Danau Toba. Tentunya Ibu Erika juga ada di sini, kita perlu dengar sebagai Ketua Bidang SDM dan UMKM mungkin produk budaya seperti apa gitu yang Ibu monitor mungkin perlu dikembangkan dari kawasan Danau Toba. Nah, terus terang Pak, KMDT sangat mengharapkan kearifan lokal dari Danau Toba, terutama ulos ya Pak. Ulos itu bukan hanya yang dari Danau Toba, jadi sebaiknya itu harus bersinergisnya sebenarnya bersatu, baik itu Uiskaro, baik itu dari Simalungun, baik itu dari Pakpak dan dari Toba. Itu kita harapkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mempromosikannya. Tadi kami dari KMDT meminta dan mengharapkan bahwa itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama para selebritis. Sebaiknya kita dari KMDT memohon, baik juga dari pejabat juga, untuk mempromosikan ini, memakai ulos itu, memakai kearifan lokal kita. Kita punya andaliman, itu kita makan. Ada teh andaliman, itu kita gunakan. Kearifan lokal dari Danau Toba harus bersama kita. Kalau bukan para selebritis, yang baik di Sumatera Utara maupun yang di Sumatera, baik pun yang di Jakarta ataupun yang dari seluruh Indonesia harus bersatu hati supaya produk-produk lokal ini dapat memasuk pasar mancanegara. Nah, itu harapan kita. Jadi ini bukan kerja satu orang, tapi KMDT menghibur, mengharapkan ya supaya semua ikut serta di dalam mempromosikannya. Berarti Pak Ketum Rakernas nanti perlu diundang nih para selebriti khususnya yang berasal dari kawasan Danau Toba supaya mereka paham ini apa yang mau dilakukan oleh KMDT. Gimana menurut Pak Ketum? Baik, itu pada saat momentum pagelaran seni dan budaya, kita harapkan yang mengisi acara ini adalah artis-artis dari nasional khususnya dari kawasan Danau Toba. Salah satu contoh kita Amigos band yang akan menghibur kita dan juga contoh artis-artis yang lain, dan nanti yang membawa acara yang juga pengurus KMDT ini adalah Panda Utagalung. Ini yang sudah biasa membawa acara kita. Nah, dan juga terima kasih kepada Pak Kapolda. Seminggu yang lalu kami sudah diskusi dan diterima seluruh pengurus KMDT Sumatera Utara dan juga KMDT kawasan Danau Toba, dan kami akan melakukan kunjungan nanti ke sentra-sentra ulos seperti harapan Pak Kapolda, dan juga nanti penaburan ikan dan meresmikan kampung-kampung ulos. Ini lagi diinventarisir oleh Ibu Erika ya sebagai UKM dan juga bidang SDM di KMDT. Tentu ini akan berkolaborasi dengan KMDT yang ada di 7 kawasan Danau Toba. Dan mulai sekarang sudah diinventarisir di mana kantong-kantong ulos itu. Pak Kapolda, Pak Agung sangat atensi terhadap ini. Terima kasih. Baik, tentunya dengan penjelasan dari Pak Ketum tadi, kita semua berharap bagaimana Rapat Kerja Nasional keempat KMDT yang akan dilaksanakan 29-30 September 2023 di Hotel Sultan Jakarta bisa berlangsung sukses. Rekan-rekan yang berada di Sumatera Utara misalnya, yang berada dari kawasan Danau Toba, mungkin akan diperkenankan memberikan masukan, khususnya yang dari kawasan Danau Toba yang tak bisa hadir ke Rakernas. Ada masukan ini gimana sistem yang kita buat, sehingga bukan hanya pengurus KMDT yang ngasih masukan. Jadi nanti Pak, kita buat live streaming dan kami harapkan seluruh Indonesia bisa menonton dan juga hadir secara fisik sebagai peninjau di Hotel Sultan. Kami siapkan tempat dari Sabang sampai Merauke nantinya dalam rangka ikut Rakernas keempat
KMDT, dan juga akan kita buat nanti ID dan dikirim ke provinsi, kabupaten seluruh Indonesia. Dan kebetulan membidangi bidang kerjasama adalah Profesor Binari. Kerjasama seluruh universitas akan kami undang juga nanti pada saat pembukaan Rakernas. Juga seluruh gubernur dan bupati wali kota yang sudah terbentuk KMDT di provinsi kabupaten seluruh Indonesia dalam rangka menyatukan langkah dan gerak. Apalagi ini momentum, orang mengatakan KMDT mendukung siapa presiden. Nanti akan kita lihat di pada Rakernas, mereka akan membawa aspirasi dari seluruh Indonesia, siapa yang bisa melanjutkan kelanjutan pembangunan yang dilakukan Jokowi, Pak. Terima kasih. Baik, tentunya kita optimis Rakernas keempat KMDT ini akan lebih meriah, lebih semarak, sehingga program-program yang ditawarkan, yang direkomendasikan nanti kepada pemerintah pusat tentunya bisa lebih merespon kemana arah perjuangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Komite Masyarakat Danau Toba. Tanpa terasa sudah 20 menit kita bersama. Lebih kurang kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Horas. Horas. Hidup KMDT. Hidup.